Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Doni P. Gandami Harja. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Divisi dari PTPN di HO, kemudian regional, unit kerja, dan maupun dari anak perusahaan yang pada hari ini hadir secara online. Dan kami lihat tadi dari beberapa nama, ternyata ada yang dari teman-teman dari SUKO, PTPN 4, kemudian dari SGN juga hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa yang kami hormati, Ustadz Rifki Ja'far Thalib, yang pada kesempatan hari ini sudah bergabung secara online bersama kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan selamat datang di antara kita kajian rutin komunitas Amaliyah Fikrah Islam PT Perkebunan Nusantara 1. Bapak Ibu peserta kajian yang berbahagia, sebagai perkenalan izinkan saya Anang Mustafa memandu acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dimudahkan langkah kita, niat kita, thalabul ilmi dalam acara kajian sekantor sesurga. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang terbaik yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu insan entrepreneurs yang berbahagia, bahagia sekali pada kesempatan ini kami dari komunitas Amaliyah Fikrah Islam PTPN 1 kembali bisa bersama menghadirkan kajian rutin sekantor sesurga yang pada kesempatan hari ini kita mengambil tema yang istimewa yaitu tingkatkan ukhuwah sekantor sesurga. Bahwa waktu kita sebagai karyawan dalam satu hari tidak bisa kita pungkiri bahwa sepertiga dari waktu kita itu berada di kantor. Sudah selayaknya waktu kerja kita ini menjadi waktu ibadah yang terbaik dalam usia kita, dalam sehari-hari kita. Bersama dalam ukhuwah Islam, dengan semangat, dengan teman kantor di lingkungan kerja, semoga kita bisa meniti jalan ridha Allah, berharap bersama menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mengawali harapan keberkahan atas kajian pada kesempatan siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Doni B. Gandami Harja. Kepada beliaunya, waktu sepenuhnya kami silahkan. Baik, terima kasih Mas Anang. Ya Bapak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Bapak. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz, salam kenal dan syukron Ustaz sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan kami untuk dapat mengisi acara kita nih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini mungkin untuk ketiga kalinya ya kita melakukan online ya, selain yang offline. Ya. Jadi
Rekan-rekan ini kita punya komunitas Ustadz di kantor, namanya komunitas Amalia Fikrah Islam. Gitu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Anang bahwa karena sebagian besar waktu kita ini sepertiganya ada di kantor Ustadz, jadi tidak ada salahnya dan saya rasa memang harus kita isi waktu-waktu di kantor kita ini dengan sesuatu tagline itu ya Ustadz ya. Kalau memang bisa kita sekantor ini ya sesurga juga gitu Ustadz. Amin, amin. Amin ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Insya juga Allah. bahwa ini kita sama-sama di PTPN Group Ustaz. PTPN Group PT Perkebunan Nusantara Group. Ini kami adalah BUMN yang bergerak di bidang perkebunan. Unit usaha kami ini tersebar Ustaz, mulai dari Aceh sampai ada di Papua ada juga sebenarnya Ustaz. Masya Allah. Ya. Kebun kita ada kebun karet, ada sawit, ada tehnya, kemudian ada kopi gitu Ustaz, ada tebu gitu ya, macam-macam dengan berbagai macam budaya tentunya Ustaz. Karena melewati seluruh Indonesia nih, kawasan Indonesia Ustaz. Tapi ya itu kita inginkan adalah walaupun juga dengan berbagai latar belakang yang berbeda gitu ya. Tapi tujuan kita sama mudah-mudahan Ustaz. Bagaimana kita bisa membawa kebaikan gitu ya di perusahaan kita khususnya dan juga nanti impact-nya adalah kepada kita semua sebagai karyawan. Jadi tadi tema kajian hari ini adalah tingkatkan ukhuwah sekantor sesurga. Jadi istilahnya adalah selain kita inginkan kita memiliki suatu sikap yang saling memperkuat ikatan ukhuwah di antara kita gitu Ustaz ya. Jadi tidak hanya secara duniawi saja kita produktif gitu, tapi juga memiliki nilai untuk akhirat kita gitu Ustaz. Nah, Mudah-mudahan nanti Ustadz dapat memberikan insight, dapat memberikan share materi yang lebih kepada bagaimana nih kita bersikap sehari-hari sehingga secara produktif bagi kantor kita bisa lakukan, tapi juga secara pribadi dan juga secara komunitas itu bisa memberikan bekal kita untuk akhirat kelak. Ustadz. Memang istilahnya kan di kantor kesempatan juga untuk fastabikul khairat Ustaz. betul. Dimana kalau kami lihat bahwa fastabikul khairat ini berlomba-lomba dalam kebaikan, tentu saja juga memberikan suatu semangat kompetisi gitu ya Ustaz di antara kita semua. Apalagi kalau di komunitas kantor itu ya, dengan melaksanakan berlomba-lomba untuk saling memberikan kebaikan, tentu saja efeknya adalah ke kantor juga Ustaz. Selain kepada pribadi gitu ya Ustaz ya. Tentu akan memberikan efek yang baik untuk kantor. Suasananya akan menjadi lebih apa namanya hidup gitu. Kita ini Pak Ustadz ya. Tentu saja juga bahwa kita semua pada akhirnya akan memberikan kontribusi terbaik lah. Amin, amin. Tentu saja kalau PTPN baik karena sebagai BUMN, mudah-mudahan juga kontribusi kita kepada negara akan dan juga kepada agama akan lebih baik lagi. Allahumma amin. Ya. Allah. Amin, amin Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz bahwa kami di sini sekarang kalau saya lihat ini ada udah berapa banyak yang mengikuti ya udah hampir 99 peserta nih Ustaz. Ya Ustaz mungkin tadi udah disampaikan juga mudah-mudahan dalam waktu ada 100 dan ini akan mudah-mudahan terus bertambah. Mudah-mudahan juga bahwa ukhuwah kita ini dapat terus berkembang. Kemudian juga syiar Islam juga terus ditambah gitu ya Amin. di antara kita. Semoga kita mendapatkan selalu istiqomah dalam berusaha kita dalam melakukan ikhtiar ini, Ustaz. Ya, teman-teman juga mendapatkan suatu insight, ya, sehingga rasa istiqomahnya juga terus bertambah, terus melakukan perbaikan-perbaikan diri, gitu, Ustaz ya. Dan juga bahwa akhirnya keikhlasan juga nih, Ustaz. Teman-teman setiap kali kantor bukan sebagai suatu beban. Nah, Kantor itulah tempat kita mencari kebaikan, gitu, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Allah. Ustaz, kami inginkan juga bahwa ini adalah sesuatu yang tidak hanya selesai di sini. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun juga mungkin silaturahmi kita dapat terus berkembang gitu, berlanjut ya Ustaz ya. insya Allah, insya Allah. Jadi demikian yang kami muliakan Ustaz Rifki Ja'far Talib. Terima kasih sekali lagi atas waktunya.
kami siap menerima masukan dari Ustadz ini. Ustadz, semua tentu teman-teman ini mengira apa nih yang akan kita dapatkan pada siang hari ini. Demikian Ustadz, Masya apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya, kami mohon maaf ya. Sekali lagi, semoga acara kita ini berlangsung dengan baik dan tentu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Doni P. Ganda Miharja yang sudah berkenan memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara kita lanjutkan ke acara inti kajian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Rifki Ja'far Thalib LC. Namun sebelumnya akan kami perkenalkan siapakah beliau ini. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya bertanya, sedikit perkenalan bahwa beliau adalah alumni dari Ar-Rahmah Boarding School dan selanjutnya melanjutkan di alumni dari Lipia Jakarta. Masya Allah. Kalau aktivitas beliau pada kesempatan hari ini pengasuh di channel YouTube Sayap Dakwah TV dan beliau aktif di PDM Malang yang juga sering disampaikan, yang mungkin sering mendengarkan tausiah beliau di channel YouTube. Dia juga pengusaha kuliner rawon di Malang. Kalau di search di Google itu pasti keluar itu pertama beliau, Masya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke inti pengajian pada kesempatan siang hari ini. Namun untuk menghantarkan ke beliau, kami ada sebuah pantun. Nanti ditunggu Mantap. cakepnya, mantap pokoknya. Eh, Rawon satu mangkok dibagi berdua. Cakep, Tanda hati saling percaya. cakep, Kalau sekantor saling menjaga, cakep. insya Allah sesurga berkumpul bersama. Masya Amin ya rabbal alamin. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada beliau, Ustadz Cakep kita, Ustadz Rifki Ja'far Thalib, untuk waktu nanti 60 menit ke depan. Kami Nah, persilahkan kepada Antum, Ustadz. Mohon nanti juga berkenan untuk ditutup dengan doa. Monggo, tafadhol pada Boleh Ustadz. tanya jawab nggak Semuanya tuh nantinya? kami persilahkan. Yeah. dengan senang hati Pak Doni, dengan senang hati. Bismillah. Waktu longgar ini aman. Baik, Waalaikumsalam dan Tafadhol, Ustadz. salam kenal buat semua teman-teman dari PTPN 1 Indonesia dan kepada seluruh Miang sampai Putih begitu ya. Sebelumnya nampaknya tidak tahu saya ada masalah dengan BUMN. Jangan-jangan faktor Danantara ini. Jadi sebelumnya saya diundang oleh ibu-ibu dari Kementerian BUMN. Itu masih di zaman Pak Erick Thohir belum di reshuffle kemarin. Termasuk ada istri dari Pak Erick Thohir juga mengikuti. Kemudian kemarin ada acara dengan PLN. Itu berkaitan dengan Hari Listrik Nasional. Dan ada logo Danantara juga di sana. Masya Allah. Dan siang hari ini dengan teman-teman dari BTPN, yaitu Perkebunan Nasional. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit sharing kebaikan dan apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi masukan yang positif untuk saya pribadi dan insya Allah untuk bapak-bapak sekalian di PTPN yang semoga oleh Allah diberikan senantiasa istiqomah, sehat dan senantiasa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kepada yang kami hormati yaitu Bapak Doni P. Ganda Miharja sebagai direktur yang semoga oleh Allah diberikan keistiqomahan, diberikan sifat yang amanah, senantiasa bisa membimbing pada pergerakan yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan kepada seluruh teman-teman dari Perkebunan 1 regional
apa namanya tadi, kerja atau seluruh anak perusahaannya, yang semoga di siang hari ini kita bisa saling memberi kebaikan, saling men-sharing kebaikan, dan semoga apa yang kita sampaikan akan mendatangkan kebaikan untuk kita bersama. Dan teman-teman dari komunitas Amalia Fikroh Islam yang semoga setiap kegiatannya PT PN1, PT Perkebunan Nusantara ya, dari teman-teman dari Amalia Fikroh Islam, komunitas Amalia Fikroh Islam, yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menggali nilai-nilai kebaikan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa rizqan tayyiba. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal dan tayyiba. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Dan berikanlah kepada kami amal ibadah, kemampuan untuk melakukannya, dan ibadah itu senantiasa engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Walaupun siang ini sebenarnya bukan waktu yang ideal, tapi insya Allah apabila kita lakukan dengan serius, ikhlas karena Allah, dengan penuh semangat, insya Allah tetap jam berapapun itu adalah waktu yang ideal. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam suatu majelis melalui Zoom, yang kita berharap kepada Allah semoga majelis ini adalah majelis yang Allah takdirkan sebagai pintu pembuka kebaikan untuk kita bersama. Allah jadikan majelis ini adalah pintu yang mempererat tali ukhuwah silaturahim di antara kita bersama, wabil khusus dari teman-teman PT PN1 Indonesia. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala majelis ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang dengan pandangan rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita ini adalah orang-orang yang layak oleh Allah untuk diperbaiki. Karena kita tahu satu ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kemudian mereka sendiri yang mengikhtiarkan perubahan itu. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasannya kita ini memiliki ikhtiar. Kita ini memiliki usaha yang oleh Allah usaha itu dipandang. Sehingga ketika Allah Ta'ala menjadikan setiap langkah kita ini adalah ikhtiar untuk perbaikan, maka tidak mustahil perbaikan itu benar-benar Allah munculkan dalam kehidupan kita bersama, karena memang Allah Ta'ala memandang kita pantas dengan ikhtiar sungguh-sungguh yang telah kita lakukan. Maka dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, itu Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang apabila hamba itu melakukan suatu pekerjaan, hamba itu melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu adalah hadis yang sahih
di mana umat Islam ini di dalam syariat dituntut bukan sekedar bekerja, tapi kemudian bekerja dengan semaksimal mungkin kemampuan yang ia miliki. Dan itu mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah telah memandang kita dengan pandangan cintanya, karena ikhtiar kita dengan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, maka tentu Allah adalah zat yang maha adil. Maka pasti Allah akan memberikan kepada kita reward yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, bukan hanya dari kantor, tapi Allah akan datangkan dari tempat-tempat yang tidak pernah kita sangka dan kita duga. Dan itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah, di mana takwa itu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Sementara Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan etos kerja yang baik, dan Allah melarang kita untuk berkhianat, termasuk khianat waktu, khianat di dalam tugas pekerjaan. Apabila itu kita lakukan dengan baik, maka itulah orang yang bertakwa dalam dunia pekerjaannya. Dan kemudian apa yang Allah janjikan untuk mereka yang bertakwa di dalam dunia kerja ini? Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Orang-orang yang bertakwa dalam artian menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat dan dari arah yang tidak pernah ia sangka dan ia duga sebelumnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memudahkan semua urusannya. Maka termasuk acara kita di siang hari ini, yaitu yang diprakarsai oleh komunitas Amaliyah Fikrah Islam, ini semoga menjadikan kita semakin memiliki semangat yang kuat untuk bekerja dengan cara yang terbaik, dengan cara yang disiplin, termasuk kita ingin memunculkan suasana kekeluargaan, suasana ukhuwah di dalam kantor ini, agar kita bisa sekantor sesyurga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dari PTPN 1 Indonesia yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah. Saya telah tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin-poin yang aplikatif. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan sekedar teoritis, tapi kemudian akan menjadi sesuatu yang benar-benar aplikatif. Dan saya pilihkan amalan-amalan yang memang amalan itu bisa kita lakukan dalam dunia kantor sehari-hari. Jadi kesannya bukan seperti ini, kantor apa masjid ini. Supaya nggak muncul kesan seperti itu. Terkadang ada orang itu menganggap, apa ini kantor atau masjid? Oh, harus ada tilawah Al-Quran, harus ada sholat duha bersama, harus ada nanti ba'da sholat zuhur sebelum istirahat ada kajian. Wah, ini kesannya jadi kantor kayak masjid. Nah, tapi kita akan menjadikan semua itu sesuatu yang aplikatif. Yang menjadikan kantor ya kantor. Di mana di kantor itu adalah tempat kita menunjukkan dedikasi kita di dalam pekerjaan kita dengan cara yang terbaik. Nah, sebelum kita masuk pada 6 amalan yang aplikatif agar memunculkan sekantor sesyurga, kita perlu sampaikan beberapa pembuka dahulu. Yang pertama, ini mengenai pentingnya niat. Pentingnya niat. Dan perkara niat ini di dalam agama Islam itu memiliki porsi yang besar. Bahkan, para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis milik Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu mengatakan bahwasannya faktor niat ini itu memegang separuh dari porsi agama.
Jadi separuh porsi dari agama kita ini, amaliyahnya, itu separuhnya adalah niat. Dan separuhnya lagi adalah melakukan suatu amalan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, itulah maka Al Imam An Nawawi mengawali hadis Arba'in Nawawi dengan satu hadis termasuk kitab Riyadhus Shalihin diawali dengan satu hadis yang berbicara tentang niat. Nah, maka tidak bisa sama sekali kita ini meremehkan perkara niat. Karena perkara niat itu yang mempengaruhi kebaikan amaliyah setelah niat itu muncul. Faktor niat ini menjadikan pikiran kita, mindset kita, itu seakan-akan mendapatkan sugesti yang positif. Jadi niat itu adalah afirmasi positif yang akan masuk ke dalam pikiran dan akan menggerakkan hati. Kemudian kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Kita menganggap kantor itu bukan beban. Kita menganggap pekerjaan ini bukan sekedar formalitas untuk cari uang. Kita tidak menganggap pekerjaan ini sebagai sesuatu yang kalau saya tinggalkan, saya akan makan dari mana. Tapi kemudian dengan faktor niat tadi, pekerjaan ini 100% bisa berubah secara 180 derajat menjadi ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu adalah tergantung dari niatannya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang melakukan amalan itu apa? Dia hanya akan mendapatkan dari amalan tersebut, entah itu pahalanya, atau hasilnya, atau rewardnya, atau bonusnya, itu tergantung apa yang Anda amalkan. Nah, sehingga dari sini kita paham, apa yang kita pahami? Bahwasannya sebelum kita beramal, ada sesuatu yang perlu selesai terlebih dahulu. Sebelum kita terjun pada perbuatan, sebelum kita berangkat ke kantor, sebelum kita duduk di kursi kantor, sebelum kita menghadap ke layar komputer kantor, ada satu perkara dulu yang harus finish, harus selesai. Yaitu, saya bekerja untuk apa? Saya bekerja untuk apa? Apabila ternyata niatan kita ya sekedar bekerja untuk mencari uang, mohon maaf ya, saya pernah baca satu quote, satu kata-kata indah begitu ya, quotes. Ini kesannya selengean, tapi kalau dipikir dengan baik, masuk akal banget. Quotes dari salah satu pahlawan nasional, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka itu mengatakan di dalam salah satu quotes-nya, dan itu bisa dibaca di buku-buku beliau, kalau kerja sekedar kerja, kerbau di ladang juga bekerja. Kalau cari makan, sekedar cari makan, itu monyet di hutan juga cari makan. Nah, maka kemudian Buya Hamka itu seakan-akan menampar kita. Kalau cuma sekedar kerja untuk cari makan, sekedar bekerja untuk, karena kalau tidak bekerja saya nggak akan bisa menghidupi keluarga, maka kerbau dan monyet di hutan juga sama. Terus apa yang membedakan antara kita dengan binatang itu? Disebutkan oleh banyak penjelasan dari para ulama, yang membedakan salah satunya adalah niatan. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan begini setelah menjelaskan hadis yang semua amalan tergantung niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ini bisa dicatat ini karena ini nanti bisa menjadi quote di figuran itu dipasang di tembok kantor. Masya Allah. Tulisannya begini, an-niyatu tufarriqu ma bainal 'adati wal ibadah. Niat itulah yang akan membedakan apa yang bernilai adat kebiasaan dan apa yang bernilai ibadah. Jadi faktor pemisahnya, garis tengah pemisah antara adat kebiasaan manusia sehari-hari yang tidak bernilai ibadah dengan sesuatu yang oleh Allah akan dicatat sebagai ibadah, itu garis pemisahnya adalah niat.
Garis pemisahnya adalah niat. Apabila kita berbicara tentang kerja, mohon maaf ya, orang Islam bekerja, umat Islam bekerja, orang-orang yang non-Islam juga bekerja. Apabila kita melihat ibu-ibu yang memasak di rumah, wanita muslimah memasak, wanita yang non-Islam juga memasak. Apabila kita melihat keumuman manusia, manusia semuanya mandi, dan kita pun umat Islam juga mandi. Terus yang memisahkan pekerjaan mereka, memasaknya mereka, dan mandinya mereka dengan kita umat Islam, itu pemisahnya apa? Niat. Apabila pekerjaan itu kita niatkan dalam rangka menghidupi keluarga dengan cara yang halal, menyelamatkan diri dari meminta-minta, mengamalkan apa yang Rasul katakan sebaik-baik yang dimakan oleh manusia adalah dari hasil tangannya sendiri. Itu Rasul katakan, ma akala adamiyun khairun qattu min amali yadi. Tidaklah seorang manusia itu memakan sesuatu yang lebih besar pahalanya, lebih berkah keadaannya, lebih menyehatkan untuk tubuhnya, kecuali apa yang ia makan dari hasil tangannya sendiri. Begitu pula masak dan mandi. Apabila kita niatkan semua itu dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka bekerja untuk menghidupi anak dan istri dengan harta yang halal, dalam rangka menjauhkan diri kita dari meminta-minta, maka mulai Anda keluar rumah, sampai Anda di kantor, sampai Anda keluar dari kantor dan kembali ke pintu rumah, Allah catatkan semua itu sebagai ibadah. Bahkan, kalau kita kembangkan lagi, ketika seseorang itu keluar rumah dalam niatan ibadah, maka sebelum dia kembali, na'udzubillah, ternyata ada sesuatu yang tidak diinginkan, entah di jalan raya, atau ketika ia di tempat kerja, atau dalam perjalanan pulangnya. Ketika ia keluar rumah tadi pagi niatannya baik, maka ternyata Allah takdirkan dia meninggal sebelum kembali, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Karena setiap dia keluar rumah, dia memiliki niatan yang baik. Saya keluar rumah dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk mencarikan harta yang halal untuk istri dan anak saya. Saya keluar rumah dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, yaitu bekerja. Saya keluar rumah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia ini lewat pekerjaan saya. Maka apabila niatan-niatan positif itu yang kita miliki, fa insya Allah, mulai Anda keluar rumah sampai Anda kembali ke rumah, semua jerih payah Anda, lelahnya Anda, keringat yang menetes di dahi Anda, tenaga yang Anda keluarkan, semua jerih payah yang Anda keluarkan itu oleh Allah dicatat sebagai pahala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, itu poin pertama dulu sebelum kita masuk ke materi, sehingga jangan sampai kehilangan niat. Jangan sampai kehilangan niat. Karena sayang sekali, kalau kita tidur dengan niat ibadah, tidurnya bernilai pahala. Kalau tidak punya niat, tidurnya sia-sia. Kalau kita bekerja dengan niat beribadah kepada Allah, kerjanya dinilai ibadah. Tapi kalau kita bekerja tanpa niat mengabdi kepada Allah, pekerjaan kita ya sekedar pekerjaan layaknya kerbau atau seekor monyet. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekarang poin kedua, pentingnya menjaga kerukunan, atau di dalam bahasa Islam adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Ini penting sekali. Dan alhamdulillah kami dengan PLN itu punya kerjasama yang kita taken kontrak dengan YBM PLN. Jadi dinas sosialnya PLN gitulah, perusahaan listrik nasional. Jadi kami bekerja sama dengan PLN karena kami memiliki daerah-daerah binaan yang itu terkadang mereka punya TPQ tapi bangunannya sudah mau roboh.
Terkadang mereka memiliki TPQ, tapi mereka tidak memiliki sumur untuk murid-muridnya ketika berwudu. Banyak di kampung-kampung itu TPQ, tapi muridnya tidak punya seragam. Bahkan dari keluarga yang miskin. Bahkan kalau Anda mau tahu, kami bisa tunjukkan datanya, banyak di pelosok itu. Dan ini kita tidak ngomong luar Jawa, ini kita ngomong Jawa. Bahkan Jawa Timur. Itu guru-guru TPQ yang mengajar tanpa dibayar sepeser pun. Nah, maka alhamdulillah salah satunya kami bekerja dengan YBM PLN. Untuk setiap bulannya, kami senantiasa menyalurkan bantuan. Kami beri susu, kami beri telur. Bahkan sebelum programnya pemerintah MBG itu muncul. Kita udah jalan, sudah bisa dibilang sekitar 3 tahun yang lalu program ini. Nah, maka nanti insya Allah kalau dari PTPN ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan, dengan senang hati. Dan kami akan undang Anda ke tempat-tempat kami. Insya Allah, bahkan kalau perlu Pak Direktur, Pak Doni ini sekalian kita ajak turun bareng begitu ya, sekalian jalan-jalan ke Jawa Timur, ngelihat bagaimana perusahaan durian, bukan perkebunan di sini, perusahaan durian di Jawa Timur ini ternyata Masya Allah Pak Doni. Nanti insya Allah bisalah kita jalan-jalan bareng gitu ya. Calon, Nah, calon. insya Allah, barakallahu fiik. Dan saya Pak Doni punya warung, rawon. Maaf ya iklan ya. Itu Rawon ya. itu, itu rawon terbaik se-Indonesia itu. Baru Masya kami Allah. pulang dari Malang, Ustaz. Waduh, Masya Allah. Lain waktu Pak Doni, nanti kita sharing nomor HP ya. Siap, Insya siap, Allah kita Ustaz, bisa. siap. Nah, ada rawon, sop buntut. Sop buntut itu sop ekornya sapi. Wah, itu kalau dikasih jeruk nipis, cas. Kemudian kita remukin emping di atasnya. Wah, itu. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi lapar lagi nih, Pak Ustaz. Sama, saya juga. Siap, kita lanjutkan ya. Maka kita perlu memahami tentang pentingnya persaudaraan di tempat pekerjaan ini. Atau kalau bahasa Islamnya itu adalah ukhuwah. Tapi salah satu yang menjadi kendala adalah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita bersama untuk mewanti-wanti, mengikuti ajakan setan untuk senantiasa berselisih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti itu seakan-akan Nabi Muhammad itu memberikan warning kepada kita agar kita ini tidak gampang terpantik oleh adu domba yang dibisikkan oleh syaitan yang terkutuk. Maka salah satu dampak buruknya perselisihan itu, termasuk di kantor, apalagi di rumah tangga, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u," dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Maka seharusnya musyawarah. Jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu, maka setiap urusan kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Itu bagaimana Allah mewanti-wanti kita dalam Al-Quran. Wala tanaza'u. Berselisih itu menjadikan kita ini akan gagal dan kekuatan itu hilang. Sementara sebaliknya, apabila jumlah yang sedikit, akan tetapi yang sedikit ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, justru yang sedikit inilah yang insya Allah utuh akan mendatangkan pekerjaan yang maksimal. Karena apa? Karena diawali dengan niatan yang baik. Maka sekarang kita lanjutkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan warning untuk kita bersama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyisa syaitanu an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Bahwasannya setan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, kalau setan itu mengganggu manusia yang sudah mengerjakan sholat, dan saya yakinlah kalau umat Islam ini insya Allah tidak mungkin meninggalkan sholat itu, saya nggak kepikiran. Tapi kalau mungkin sesekali telat, itu masih ya masuk akal.
Tapi kemudian kalau sampai meninggalkan sholat, terus mau dibilang Islam dari segi yang mana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu ma bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Jurang pemisah antara kita orang-orang yang Islam dibandingkan mereka-mereka yang orang kafir dan orang-orang musyrik, itu jurang pemisahnya adalah ketika meninggalkan sholat. Ditambah oleh Nabi Muhammad, ditambahkan lagi, faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, artinya meninggalkan sholat, Nabi Muhammad mengatakan faqad kafar. Maka mereka itu telah dihukumi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah. Maka Rasulullah mengingatkan, ayyasy syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sehingga kalau ada orang yang sudah sholat, apalagi mungkin di kantor ada kegiatan sholat duhur dan sholat asar berjamaah, maka ini setan tidak akan menggoda mereka untuk kemudian diajak menyembah setan. Gak mungkin. Karena Rasul mengatakan, setan itu putus asa untuk disembah oleh orang yang sholat. Gak mungkin. Kalau orang sudah sholat, gak mungkin nyembah setan. Tapi kan namanya setan, gak mungkin berhenti begitu aja. Terus apa gangguan setan? Apa rayuan setan? Apa bisikan setan untuk orang yang telah mendirikan sholat? Walakin fit tahrish. Tahrish itu apa? Setan itu mengadu domba. Setan itu membisikkan ke telinga salah seorang di antara kita kebencian kepada teman kita. Dan perlu diperhatikan teman-teman sekalian, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu dari PTPN 1 Indonesia, kebencian itu tidak mungkin muncul dari orang jauh. Kita kalau berjauhan, apa urusan kita? Tidak ada persaingan, tidak ada menjatuhkan kehormatan, tidak ada bongkar aib, bahkan kita nggak tahu aib orang jauh. Tapi justru permusuhan itu akan dibisikkan oleh setan kepada orang-orang terdekat, teman sekantor, atasan, bawahan, kolega, partner. Itulah yang menjadi tugas setan saat ini. Nah, sehingga apabila kita telah memahami bahwasannya setan itu tidak mungkin mengajak kita untuk menyembahnya, tapi setan itu akan mengganggu kita agar kita berpecah belah satu dengan yang lain, maka kalau ada orang-orang yang masih senang berpecah belah, maka pada hakikatnya dia sedang menjadi budaknya setan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Saya kasih satu cerita hikmah. Ini kisah keren sekali dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dari Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari ada muridnya Imam Hasan Al-Basri itu kemudian ikut ngaji ke seorang guru yang lain. Jadi ikut ngaji. Ternyata guru tersebut ini membicarakan keburukannya Imam Hasan Al-Basri. Dalam keadaan si guru itu tidak tahu bahwa di majelisnya ada muridnya Imam Hasan Al-Basri. Ini coba kita compare ya, kita bandingkan dengan keadaan kita gitu. Kita bandingkan dengan keadaan kita. Akhirnya setelah muridnya Imam Hasan Al-Basri mendengarkan gurunya dihina di majelis orang lain, dan kan pasti muncul apa? Emosi ya. Guru saya dijelek-jelekkan, dibilang ini, dibilang itu, segala macam, pansos lah, dia tukang adu domba lah, segala macamnya. Maka begitu Pak Anang Mustafa ya. Sudah, apa yang terjadi? Maka langsung ini murid keluar dari majelis tersebut dan datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Lalu murid itu mengatakan begini, wahai guruku, baru saja saya ini duduk di majelisnya Ustadz atau Al-Imam Fulan bin Fulan. Dan di majelis itu, wahai guruku, engkau dijelek-jelekkan luar biasa. Engkau dikatakan ini, engkau dikatakan itu, engkau dikatakan seperti ini, engkau dikatakan seperti itu. Yang mengatakan,
adalah guru di majelis fulani. Lihat, sekiranya Anda menjadi Imam Hasan Al-Basri, mendengarkan berita semacam itu, apa yang Anda lakukan? Sekiranya kita yang jadi, mungkin kita labrak orangnya. Iya kan? Mungkin kita datengin orangnya, mungkin bahkan kita akan membela diri. Mungkin kita akan berterima kasih kepada murid yang membawa berita itu karena kita anggap setia kepada kita. Tapi lihat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, keadaanmu saat ini ketika engkau memberiku sebuah berita tentang penghinaan diriku dari orang lain, maka keadaanmu salah satu di antara dua. Nomor satu, boleh jadi setan itu tidak punya kurir untuk menyampaikan keburukan darinya kepadaku. Mungkin setan nggak punya kurir untuk menjadikanku mampu mendengar ejekan orang itu. Akhirnya setan mencari kurir. Ternyata engkau adalah kurir yang dipilih oleh setan untuk menyampaikan keburukannya kepada. Maka saat ini engkau adalah pengadu domba. Saat ini engkau, wahai muridku, adalah pengadu domba. Dan yang kedua, engkau berdusta atas namanya. Padahal dia tidak mengatakan yang seperti itu, tapi engkau katakan yang seperti itu. Dan saat ini engkau adalah tukang fitnah. Maka pilihlah olehmu, wahai muridku, salah satu di antara kedua ini. Engkau tukang adu domba atau engkau tukang fitnah. Dan Imam Hasan Al-Basri langsung menganggap masalah itu selesai dan dia melupakan ocehan orang lain. Ini posisi yang kita cari sekarang. Sehingga setan itu mau membisikkan keburukan kepada kita lewat pintu manapun, itu nggak bisa tembus. Kenapa? Kita sudah punya tameng yang kuat. Kita tahu permusuhan itu adalah tiupan angin keburukan dari setan. Sehingga ketika tiupan itu muncul, Bapak DTO Hismoyo, kok pas ya, ngantuk-ngantuk kelihatan semua ini. Subhanallah ya. Hati-hati Anda. Ini saya juga kelihatan yang duduk sambil makan kerupuk. Saya kelihatan dari sini. Jangan khawatir ya. Yang kemudian posisinya pindah ke kanan, pindah kiri. Ini kelihatan semua di sini. Tenang aja ya. Kita bikin suasananya semakin seru ini. Sip, kita lanjutkan. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kita diberi tameng. Diberi apa? Seakan-akan kita diberi vaksin agar virus yang muncul dari setan itu tidak bisa merusak diri kita dan hati kita. Nah, maka dengan itu Rasulullah mengingatkan kita semua bentuk permusuhan, semua bentuk perselisihan, semua bentuk perpecahan itu ketika seorang manusia mengikuti ajakan setan. Maka ketika semua itu muncul, segera lawan. Kuncinya apa? Kalau berita-berita yang miring yang muncul, kuncinya cuma satu. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita yang buruk kepadamu. Apabila datang berita yang buruk kepadamu. Dari orang fasik itu Islam. Tapi kemudian dia di dalam keadaannya Islam, dia juga melakukan keburukan-keburukan. Maka dia tidak bisa dibilang Islam yang sempurna, tapi dia orang Islam sedangkan dia dalam posisi fasik. Apabila orang itu datang kepadamu membawa berita besar yang berpotensi mendatangkan keburukan, apa yang Allah minta kepada kita? Fatabayyanu. Cross check. Beritanya dicek dulu. Benar nggak dia ngomong seperti itu? Kalau benar, saya pengen tanya sama dia. Apa maksudnya dia mengucapkan itu? Oh, kalau ternyata dia benar yang mengucapkan dan dia punya niatan yang jelek, kenapa aku tidak maafkan saja? Nah, itu tahapan-tahapannya seperti itu. Agar apa? Setan itu nangis. Kenapa setan nangis? Karena ajakannya tidak pernah sukses.
Sip. Sekarang kita masuk pada poin-poinnya. Poin pertama sampai poin ke-6. Dan semua dari poin-poin ini bisa Anda bolak-balik. Jadi nggak harus nomor 1, nomor 2. Ini nomor 3 ditaruh nomor 1 juga boleh. Pokok 6 poin ini adalah poin aplikatif agar kemudian keadaan di kantor itu menjadikan kita merasa nyaman gitu. Jadi ciptakan surga di kantor. Ciptakan surga di kantor. Karena nuansa surgawi itu diciptakan, bukan muncul. Nuansa surgawi itu diciptakan, bukan muncul begitu saja. Maka dengan itu ada kajian kami, tapi nanti insya Allah lah berikutnya ya, semoga Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita datang kembali nanti, menciptakan nuansa surga di tempat kita berada. Agar kita itu di tempat tersebut merasa nyaman. Tapi sebaliknya, kalau yang kita ciptakan itu suasana neraka, maka menjadikan kita nggak nyaman di tempat itu. Misalkan kantor bernuansa surga. Maka kalau kantor itu bernuansa surga, maka orang-orangnya akan senang ambil jam lembur. Lembur terus. Kenapa? Surga. Gak pengen keluar gitu. Nah, orang kalau masuk surga bagaimana? Kepingin keluar apa enggak? Nggak pengen. Sementara kalau kantor itu nuansanya nuansa neraka, maka lihat sifatnya neraka. Allah menceritakan mengenai sifat neraka itu. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Kalau sifatnya kantor adalah sifat neraka, Allah ceritakan tentang neraka itu apa? Mereka ingin senantiasa segera keluar dari. Jadi kalau di kantor ini pikiran sumpek, galau, penat, jenuh, gak enak udah. Sehingga dia pengen keluar. Itu kalau kantornya nuansa neraka. Nah nanti insya Allah ini pertemuan berikutnya ya, menjadikan kantor itu bernuansa surga. Seharusnya temanya ini kemarin, ini lebih keren ini. Supaya Anda itu nggak pengen pulang di kantor sampai jam setengah 1 malam, sampai jam setengah 10 malam. Ini karena kantornya nuansa surga, nggak pengen keluar gitu. Sudah, lanjut. Maka dengan itu teman-teman sekalian, nuansa surga itu diciptakan. Karena dunia ini tabiatnya bukan surga. Maka bagaimana dunia yang tabiatnya bukan surga ini, secara alamiah dunia ini bukan surga, bagaimana kita bisa menciptakannya seperti surga? Yo harus diikhtiarkan. Dan hati-hati. Ada satu kalimat yang perlu diluruskan, tapi dari kalimat ini insya Allah menyemangati kita. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi apabila kita betul-betul berusaha, maka hasil itu oleh Allah akan dimunculkan. Termasuk bagaimana kita ini menciptakan nuansa surga di tempat kerja kita. Nah, tapi temanya sekarang adalah sekantor sesurga. Poin pertama, silakan ditulis. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu afshu as-salam, menyebarkan salam. Ini poin pertama, afshus salami, menyebarkan salam. Ini penting sekali. Karena ternyata menyebarkan salam ini menjadikan seseorang itu saling mencintai. Dan Anda bisa praktekkan ini seketika. Anda bisa praktekkan seketika. Afshus salam. Suatu hari, An-Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu mengingatkan orang-orang yang beriman. Rasulullah mengingatkannya seperti ini. Lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak mungkin sampai kapanpun bisa masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman. Gak akan masuk surga sampai beriman. Jadi syarat pertama masuk surga itu adalah keimanan. Walan tu'minu
hatta tahabbu. Dan iman kalian tidak akan sempurna sampai kalian itu saling mencintai. Ya, kita ulang ya. Tidak akan masuk surga sampai beriman. Berarti iman di sini adalah jembatan untuk kita masuk ke dalam surga. Dan Rasul lanjutkan, kalian tidak akan beriman dengan sempurna. Yang keimanan yang sempurna itu penyebab kalian masuk ke dalam surga. Kalian nggak akan dapat iman itu sampai kapan? Hatta tu'min, sampai hatta tuhibbu, sampai kalian itu saling mencintai. Jadi mencintai itu adalah konsekuensi keimanan. Sementara persaingan jahat itu konsekuensi dari kemunafikan. Maka orang-orang munafik itu lihat, penuh dengan intrik hidupnya. Penuh dengan intrik. Maka ayah saya dulu, abah saya, itu kerjanya punya pabrik penggilingan padi. Zaman waktu kami masih tinggal di desa dan tetangga-tetangga itu punya banyak sawah. Maka abah saya itu bikin penggilingan padi. Kemudian pegawainya, karyawannya itu orang-orang desa yang kebanyakan dari mereka tidak bersekolah. Maka oleh abah saya dikasih satu sistem sederhana tapi manfaat. Apa itu? Ditulis pakai tulisan tangan. Kerja yang jujur. Tidak usah akal-akalan. Tidak usah sikut-sikutan. Saya butuh Anda dan Anda butuh saya. Coba, singkat kalimatnya. Kerja yang jujur. Jangan siasat-siasatan, jangan sikut-sikutan, jangan saling politik-politikan. Saya butuh Anda butuh saya. Jadi kalimat sederhana. Tapi kemudian kejujuran itu munculnya dari orang beriman. Sementara kalau orang munafik, itu intrik. Anda tahu intrik? Ngomong di belakang, beda dengan di depan. Ingin derajatnya naik dengan cara menjatuhkan yang lain. Ingin orang lain itu tampak keburukannya agar dia tampak kebaikannya. Itu intriknya orang munafik. Sementara orang yang iman, ini kita cek diri kita masing-masing. Kalau orang itu iman, maka dia akan mencintai saudaranya sesama orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, sudah kita lanjutkan. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Dan akhir hadisnya apa? Ala adullukum ala syai'in. Idza fa'altumuhu tahabbaitum bainakum atau tahabbabtum bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dengan amalan itu kalian akan menjadi saling mencintai di antara kalian. Apa amalannya? Afshus salami bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, maka budayakan ini insya Allah jadi menjadi SOP wajib di PTPN 1 Indonesia ini. Ya. Setiap masuk kantor wajib mengucapkan salam. Ketemu atasan, ucapkan salam. Mobil masuk ke parkiran, ada security yang buka pelang pintu, ucapkan salam. Nanti menjelang pulang, ucapkan salam. Ini terkesan kalimat yang remeh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ternyata kalimat ini yang menciptakan rasa cinta di antara kita. Dan ini bukan resepnya Ustadz Rifki, bukan resepnya Pak Doni, bukan resepnya Pak Anang Mustafa atau yang lain. Tapi ini resepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Semua omongannya Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama. Afshus salami bainikum. Saling menyebarkan salam. Karena salam itu doa yang baik, kesejahteraan,
kemudian keselamatan, rahmat, keberkahan, itu semuanya ada pada salam. Poin kedua, kita masuk pada poin yang kedua. Pak Anang Mustafa, Pak Anang, nampaknya Pak Anang ini perlu obat kolesterol kayaknya. Kayaknya badannya kaku semua ini ya, goyang-goyang terus ya. Dari tadi saya lihat begini. Jangan-jangan habis makan yang enak-enak ini ya, makan kikil, makan jeroan, makan Rawon. steak. Rawon aman, rawon. Karena keluaknya itu menetralisir. Kalau rawon itu bumbu utamanya, keluak itu menetralisir. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Betul katanya, Masya Allah Pak Muharis NH ya. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua, agar kita ini bisa sekantor, sesurga. Menciptakan nuansa kantor itu yang penuh dengan kekeluargaan. Jadi teman sekantor itu ibarat, ya udah seperti keluarga. Saling menjaga, saling menyayangi, saling mencintai, saling menutupi, saling memberikan masukan, begitu ya. Poin yang pertama, jangan lupa, afsyus salam. Sebarkan salam. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua, ada saling mendoakan. Dan ini jamaah, kalau antum ikut pelajaran ESQ, ingat gak zaman-zaman Ustadz Ari Ginanjar? Kalau di Jakarta ada menara apa? Ada menara 145. 65. Enggak, 165 ya. 1 itu Allah, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Kan begitu ya? Ya, Menara benar. 165. Saya pernah ke sana dulu, tapi bukan acara pengajian. Saudara saya nikah, nyewa gedung di situ. Dan itu dekat dengan kampus saya dulu, daerah Buncit. Sudah? Maka begini, pentingnya kita saling mendoakan. Yang pertama jamaah. Jadi yang kedua ini, saling mendoakan satu dengan yang lain. Begini ya, saling mendoakan ini begini. Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita yang tujuan dari penjelasan ini menjadikan kita tidak pelit mendoakan orang lain. Apa kata Rasulullah? Supaya kita senantiasa semangat mendoakan orang lain. Misalkan teman sekantor datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita doakan, selamat datang temanku, semoga harimu hari ini menyenangkan, semoga engkau pada hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah, semoga Allah lancarkan rezekimu, Allah lapangkan dadamu. Nanti teman berbalas doa. Ini afirmasi positif yang luar biasa. Yang luar biasa. Tapi sayangnya kan kita ini mendoakan orang lain terkesan apa ya? Segen, malu, gengsi. Jadi karena terbiasa suasana yang tidak baik. Suasana kita itu di kantor saling mengejek satu dengan yang lain. Ndut, dari mana lu, Ndut? Makan mulu lu, Ndut. Kemudian yang lain lagi molor mulu di kantor. Yang lain lagi begini. Nah, sehingga nuansa-nuansa buruk semacam itu ini merusak suasana kantor. Mungkin keakraban bolehlah. Tapi nanti kita jelaskan ada batasan-batasannya. Nah, Rasulullah bersabda begini. Idza da'a ahadukum li akhihi bi dhahril ghaib. Apabila salah seorang di antara kalian mendoakan saudaranya dengan sifat bidhahril ghaib. Bidhahril ghaib itu artinya ketika saudaranya tidak tahu. Jadi mungkin Anda sedang sholat duha, kemudian Anda apa ya? Anda ketika sendirian, teman Anda tidak tahu, terus Anda bacakan doa untuk, ya Allah, saudaraku, ya Allah, yang bernama Bapak Anang Mustafa, ya Allah, panjangkan usianya, kuatkan fisiknya, sehatkan tubuhnya, tambahkan istrinya. Nah, jadi doa-doa yang baik semacam itu, nggak ada aminnya ya? Kenapa nggak ada aminnya ini? Tidak Atau berangkat. Anda takut dengan doa yang terakhir tadi? Nah, ini bahaya ini. Sudah, fokus ya.
Langsung pada amin semua di kolom komentar. Ya bahaya, bahaya. Nanti balik sendiri doanya. Nah, sudah kita lanjutkan. Maka saat itu kata Nabi Muhammad, ketika seseorang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, Pak Agung Cahyono semangat sekali aminnya. Itu Allah mengatakan wa ala ra'sihi, Rasulullah mengatakan wa ala ra'sihi malakun muwakkalun yaqulu amin walaka bimithal. Kemudian Allah kirimkan malaikat-malaikat di atas kepalanya orang yang berdoa untuk saudaranya tadi. Itu malaikat itu mengucapkan Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi doa Anda itu malaikat yang mengaminkan. Kemudian secara bergantian malaikat itu mendoakan Anda. Kemudian malaikat itu mengatakan Allahumma walaka bimithal. Ya Allah, berikan kepada yang berdoa ini ya Allah doa yang semisal seperti yang dia doakan untuk saudaranya. Coba bayangkan. Sehingga ketika Anda mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan banyak kebaikan, maka semakin banyak doa kebaikan yang malaikat haturkan kepada Allah untuk Anda. Dan jujur, kalau antara kita dengan malaikat, kira-kira doanya mustajab siapa? Yo jelas, doanya malaikat jauh lebih mustajab karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat itu senantiasa taat atas perintah Allah. Maka doanya cepat mustajab. Dan kemudian doa ini jamaah itu menjadikan kita saling mencintai. Saya kasih satu contoh. Begini jamaah. Jujur ya, jujur. Ada nggak punya sifat hasad kepada teman sekantor? Hasad. Kok dia mobilnya lebih bagus ya? Kok dia bonusnya lebih banyak ya? Kok dia terkesan lebih dicintai oleh atasan ya? Kok dia itu kalau datang ke kantor teman-teman semua pada seneng sama dia ya? Kadang-kadang dalam hati muncul apa? Muncul hasad. Dan kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memang hasad ini sifat manusiawi manusia. Tapi ada perbedaannya. Orang yang pandai dan berakal, dia akan menutupi hasad itu dan dia tidak mengikuti sifat hasadnya. Maka dia tidak mengucapkannya dengan lisan, dia tidak menampakkannya dengan perbuatan. Itu orang berakal. Kalau ngomong punya sifat hasad, kata Ibnu Taimiyah, semua orang pasti punya sifat hasad. Tapi orang yang berakal ditutupi dan tidak diikuti. Sementara wal jahil yubdi. Sementara orang bodoh akan mengikuti sifat hasad itu. Nah sekarang, para ulama mengatakan obat hasad yang paling manjur dua. Tulis. Obat hasad yang paling manjur. Ini kalau obat gitu, ini obat yang makjleb. Yang pertama, at-tahaddi. Yang pertama adalah saling memberi hadiah. Coba, orang yang Anda hasad kepadanya, kasih hadiah. Apalah sesuatu yang mungkin ringan, tapi kemudian Anda suka. Anda suka, kasih sama dia. Bungkus dengan bungkusan yang rapi begitu, kasih. Itu poin pertama. Yang kedua, untuk menghilangkan hasad ini, apa yang kedua? Ad-du'a'u bidhahril ghaib. Orang yang Anda hasad kepadanya, Anda iri kepadanya, ketika Anda sedang sujud di dalam sholat, doakan dia dengan doa-doa yang baik. Maka seketika itu luntur hasadnya. Kalau nggak percaya, coba. Misalkan ini Anda hasad kepada saya. Kirim hadiah ke rumah saya kirim alamatnya. Insya Allah langsung hilang itu hasadnya itu. Kirimlah hadiah apa gitu ya, pesawat pribadi atau sekedar mobil Lexus keluaran terbaru yang model Alphard itu, yang ringan-ringan lah, semacam itu ya, jet pribadi, Lexus, itu ringan lah. Kirim ke rumah saya, insya Allah nanti hasadnya langsung hilang. Tapi 3 hari setelah itu saya dipanggil KPK saya. Dianggap gratifikasi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah,
Sudah? Apalagi kalau kemudian Anda beri hadiah, kemudian Anda tulis doa di dalam hadiah tadi. Anda tulis, untuk saudaraku Anang Mustafa, saya doakan semoga Allah lancarkan usahamu, Allah kuatkan fisikmu, Allah bahagiakan rumah tanggamu, dan Allah jadikan anak-anakmu solihin dan solihat. Seketika hadiah itu dikirim, dibuka sama orang yang Anda hasad kepadanya, jaminan mutu, hilang hasad Anda. Nah, maka poin yang kedua, untuk menciptakan suasana kantor yang menyenangkan, sekantor, sesurga, itu dibuka dengan sesi saling mendoakan. Bahkan kalau perlu, mungkin sebulan sekali, saling berkirim surat doa kepada temannya masing-masing. Terus ditukar. Nanti dibacakan bergantian. Itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Pak Anang Mustafa, ini 2:30 sampai materi selesai 2:30 baru tanya jawab atau bagaimana? Atau sebelum 2:30 udah berhenti untuk tanya jawab? Bagaimana kira-kira? Karena di flyernya 2:30 selesai. Atau sebelum 2:30 selesai untuk tanya jawab sisanya? Sebelum 2:30 selesai nanti 5 atau 10 menit nanti tanya jawab, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Saya percepat. Poin ketiga. Poin ketiga adalah melakukan di dalam kantor yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang begini. Anda jangan bayangkan amar ma'ruf nahi munkar di kantor itu seperti yang dilakukan oleh saudara kita FPI. Bukan begitu tentunya. Tapi amar ma'ruf nahi munkar di kantor itu adalah amalan-amalan yang kecil. Misalkan ada teman yang sudah azan zuhur, tapi kemudian dia masih sibuk di depan komputer kerjanya. Maka Anda dekati dia, Anda ingatkan, saudaraku, yuk kita sholat dulu. Nanti setelah sholat, kita lanjutkan pekerjaannya. Ada teman sekantor yang mungkin bercanda berlebihan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Maka diingatkan, saudaraku, afwan, kamu punya istri di rumah, sementara si perempuan ini punya suami di rumah. Yuk kita saling menjaga adab di antara kita. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar di kantor. Kemudian ketika di kantor itu ada teman yang sakit, maka munculkan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak teman-teman yang lain untuk menjenguknya. Ketika ada saudara sekantor yang kemudian mereka itu kesusahan dengan wafatnya orang-orang yang mereka cintai, maka saling mengingatkan, ayo kita mengingatkan saudara kita datang ke rumahnya, kita hibur dia, kita ringankan susahnya, kita berikan sedikit apalah sesuatu yang bisa mengurangi kesusahannya. Nah, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar di kantor. Karena apa? Munculnya amar ma'ruf nahi munkar di kantor, itu akan menjadikan suasana itu terbangun menjadi suasana yang positif. Sehingga di kantor itu terkesan tidak muncul sesuatu yang permisif terhadap keburukan. Faham nggak ini? Jadi jangan sampai di kantor itu permisif. Permisif itu ya terkesan ada pembiaran keburukan-keburukan. Bahkan maaf ya, walaupun ini ya kalau kita anggap hak asasi manusia ya termasuk hak asasi manusia. Tapi sesama muslim kan kita saling mengingatkan. Misalkan ada karyawati yang mungkin karena dia seorang wanita dan dia muslimah, tapi selama ini Allah belum mengizinkan dia menggunakan jilbab. Mungkin belum tergerak hatinya untuk berjilbab. Apa yang terjadi? Sip. Baik, kita lanjutkan. Jangan sampai di kantor itu ada suasana yang permisif. Permisif di dalam keburukan. Karena permisif dalam keburukan, ini menjadikan nuansa kantor itu tidak akan baik. Maka misalkan, ada satu karyawati perempuan yang kalau kita bilang itu hak asasi manusia, itu hak asasi manusia. Tapi kemudian kita perlu mengingatkan sebagai sesama muslim. Misalkan dia tidak berjilbab. Tapi ingat, cara mengingatkannya yang simpatik. Cara mengingatkannya dengan niatan yang ikhlas. Bukan dari kebencian, tapi dari rasa cinta yang muncul di dalam hati, agar kita bisa sekantor sesurga. Kita kan sekantor nih. Kita kepingin nanti kita juga berjumpa di surga. Bagaimana caranya? Tolonglah jilbabnya dipakai.
jilbabnya dipakai. Nah, sehingga dengan itu teman-teman sekantor kita ini menjadi teman-teman yang insya Allah mereka itu bersama dalam kebaikan dan saling berproses untuk menghindari keburukan. Nah, maka dengan itu dibutuhkan di kantor itu nuansa amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi munkar semacam ini adalah amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan keadaan kantor. Jangan Anda bayangkan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang teman-teman FPI lakukan. Waduh, kok pentungan. Waduh, teman yang nggak jilbaban langsung dipukuli, dipentungin. Ya nggak begitu. Karena tentu menyesuaikan suasana kantor. Itu poin ketiga agar bisa muncul kebaikan di kantor. Diingetin, temanku, terlambat ini sekedar bukan urusan jam. Bukan urusan waktu masuk dan pulang dari kantor. Tapi terlambat ini ada unsur khianat. Ada unsur tidak menepati janji. Ada unsur meremehkan perjanjian dengan orang lain. Nah, maka ini urusannya besar. Maka apabila engkau berkhianat dengan waktu, seharusnya masuk jam 7, engkau baru datang jam 7.20, maka ada di antara pekerjaanmu itu yang oleh Allah dicatat sebagai pengkhianatan kepada waktu. Nah, amar ma'ruf nahi munkar yang semacam itu. Ketika akan ada acara rekreasi bersama, family gathering. Ya kan? Family gathering. Nah, maka saya usulkan untuk Pak Doni ya, kalau Pak Doni ingin mengadakan family gathering PTPN 1 Indonesia ini, ada lokasi bagus banget di Pujon. Itu namanya Coban Rondo. Wah, itu keren. Tapi kalau ke sana, cari pas dingin-dinginnya Kota Batu. Antara bulan Juli dan Agustus. Wah, asik suasananya. Ada glampingnya, ada cabinnya. Kalau mau tenda, disediain tenda. Toilet proper, kemudian listrik juga bagus. Mantep lah. Nanti insya Allah kita bikin acara family gathering bareng-bareng di sana ya. Misalkan teman-teman PTPN mau mengadakan family gathering sekantor. Maka diingetin, ayo cari tempat yang kondusif yuk. Cari tempat yang tidak banyak orang-orang membuka aurat. Cari tempat di mana pada tempat itu kita bisa tadabbur alam. Nah, itulah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, ini poin yang terpenting. Silahkan bercanda, tapi tolong candaannya dibikin candaan yang positif. Ini poin keempat. Jangan bercanda berlebihan. Nomor 1, ucapkan salam, sebarkan salam. Nomor 2, saling mendoakan. Juli, Agustus, giling. Oh, pas giling ya. Ini mesti pabrik gula nih. Dan di tempat saya dekat pabrik gula ini ya. Memang iya, ini lagi, dan bulan ini juga lagi banyak-banyaknya nih. Ini lagi buka pabrik ini. Buka giling, bulan ini juga lagi rame truk-truk tebu datang di tempat saya ini, Masya Allah. Poin ketiga, mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar di kantor. Dan poin yang keempat, jangan berlebihan dalam bercanda. Disebutkan dalam salah satu pepatah Arab begini. Fa inna likulli syai'in bad'un wa bad'u al-adawati al-mizah. Segala sesuatu itu ada pembukaannya. Dan pembukaan dari candaan dan pembukaan dari permusuhan itu adalah candaan. Jadi orang itu kalau mau terjadi konflik itu semua ada pembukaannya pasti kan. Dan pembuka dari konflik atau permusuhan itu bercanda yang berlebihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam candaan itu beliau mengucapkan apa? Inilah umazihukum, walakinni la akdzib. Aku ini bercanda kepada kalian, tapi aku tidak pernah bercanda dengan kebohongan. Maka nomor 1, rambu-rambunya tidak boleh bercanda dengan kebohongan. Yang kedua, tidak boleh bercanda itu dengan body shaming. Body shaming itu misalkan ada orang yang hidungnya mungkin, saya bilang hidung ya, yang lain ya, mungkin warna kulitnya tidak cerah gitu. Alias warna kulitnya itu Burem. seperti layar kamera belakang saya ini ya. Karena saya biasa live-nya di studio ini tadi, karena saya nggak bisa ke studio, saya live dari rumah. Maka jangan sampai menghina fisik. Dan yang ketiga, dalam candaan itu dilarang dalam Islam. Candaan itu sesuatu yang mengagetkan, semacam prank.
Itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Dan yang keempat, tidak boleh bercanda dengan menghilangkan barang teman. Ingat nggak waktu kita SD dulu? Tasnya teman waktu mau pulang kita sembunyiin. Itu dalam Islam dilarang. Maka nomor satu, tidak boleh berdusta. Nomor dua, tidak boleh body shaming. Nomor tiga, tidak boleh dengan sesuatu yang mengagetkan. Semacam sekarang ini apa? Prank gitu. Nggak boleh mengagetkan, karena itu berbahaya. Dan yang keempat, tidak boleh bercanda dengan menyembunyikan barang orang lain. Nah, maka silakan bercanda yang ringan, yang seru. Tapi kemudian jangan sampai berlebihan. Kemudian yang kelima, dilarang mengumbar aib dalam kantor. Misalkan ada urusan rumah tangga, teman kita mungkin sedang ada masalah dengan istrinya, jangan diumbar aibnya. Itu akan menciptakan suasana kantor itu menyenangkan. Apabila teman kita ada yang kemudian aibnya terbongkar, tutupi saja. Pura-pura tidak tahu. Apabila Anda memiliki kesempatan, nasihati. Dan yang terakhir, harus senantiasa mudah memaafkan dan berlapang dada. Namanya orang sekantor, nggak mungkin nggak ada masalah. Namanya teman sekantor, tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi kemudian masalah itu akan mengecil dan menjadi ringan apabila kita ini berlapang dada memaafkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang itu senantiasa memaafkan, kata Rasulullah apa? Kecuali Allah menjadikannya semakin mulia. Maka budayakan sifat pemaaf di kantor. Itulah Bapak Anang Mustafa yang dapat kami sampaikan, mungkin sebagai pengantar pembuka. Dan sebenarnya di tempat kami sudah adzan asar ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya terima satu pertanyaan. Just one question, okay? And I will answer. You want my lecture in English? Saya Malah susah ini ya. Dalam bahasa Arab, Ustaz. Oh, بالعربية بس بكل سرور. المحاضرة بالعربية هذا عادي جدا. Nah. Keren. Naamnya mantep ini. Silakan. Baik, jazakallah Ustaz untuk penyampaian materi yang luar biasa hari ini. Untuk sesi tanya jawab, kami batasi yang ada di chat aja Ustaz. Nanti biar teman-teman penasaran besok lagi kalau kami mengundang Ustaz, nanti biar datang semuanya kita datang. Insya Allah. Baik, ada dua pertanyaan Ustaz yang ada di kolom chat disampaikan oleh Mas Tribuana. Yang pertama, kalau seorang wanita bekerja di luar rumah, niat yang paling benar atau pas untuk keluarga maupun masyarakat seperti apa ya Ustaz? Itu yang pertama. Nah, satu dulu. Saya pelupa sekarang. Ya, ini saya jawab dulu. Anda pasang 3 poin. 3 poin untuk bekerja untuk wanita yang bekerja di luar rumah. Yang nomor 1, ini sebelum yang nomor 1 ya. Pengantarnya begini. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Tidak ada larangan untuk wanita bekerja. Walaupun kita akui, idealnya di dalam Islam, wanita itu berada di rumah. Tapi ketika memang dia harus bekerja, karena mungkin sukarela, karena tuntutan ekonomi, dan kita tidak memungkiri itu ada. Maka Islam memberikan rambu-rambu. Rambu-rambunya ada 3. Sebelum nanti niatannya ya. Rambu-rambu yang pertama. Poin yang pertama, pekerjaan itu tidak melalaikan kewajibannya di rumah tangga. Pekerjaan itu tidak melalaikan kewajibannya di rumah tangga. Anda bisa pahami lah kewajiban perempuan di rumah tangga. Maka ketika semua itu terhandle dengan baik, maka Anda tidak dilarang untuk bekerja. Yang kedua, mendapatkan izin dari suami. Karena tentu kita pahami bersama setelah wanita itu menikah, surganya dia itu berada pada keridhoannya suami. Ketika suami telah mengizinkan, maka silahkan. Dan yang ketiga, di tempat kerja tidak mengkhawatirkan munculnya fitnah. Fitnah itu apa? Na'udzubillah. Insya Allah Anda paham lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Sekarang ini kalau kami berbicara tentang kota-kota besar, itu ada istirahat makan siang yang digunakan sesuatu yang tidak baik. Itulah fitnah. Ketika bisa difahami bahwa perempuan itu akan terjamin dari munculnya fitnah, maka dia boleh bekerja.
Terus niatannya apa? Ya niatan yang sama dengan laki-laki. Nomor satu, niatan menopang ekonomi rumah tangga untuk menyenangkan anak-anak dan agar rumah tangga itu secara ekonomi terpenuhi dan tidak kekurangan. Yang kedua, apabila pekerjaan Anda semacam ini di PT PN1 Indonesia ini, maka tentunya pekerjaan memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan bekerja itu Anda boleh meniatkan agar meringankan beban suami dalam kebutuhan rumah tangga. Anda bisa kembangkan niatan-niatan baik yang lain yang selama rambu-rambu yang tiga tadi tidak dilanggar, maka Anda selama bekerja bisa mendapatkan nilai ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, Seseorang yang punya iman dan beragama, tapi masih melakukan korupsi, apa yang kurang dari dirinya, Ustaz? Nah, itu. na'am, barakallahu fiqh. Tidak kita pungkiri, orang beriman itu bukannya malaikat. Maka tentu akan muncul kesalahan, muncul kekhilafan, muncul kemaksiatan, muncul dosa yang dia lakukan. Akan tetapi orang beriman itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cepat kembali. Intaba'ada adalah orang yang cepat kembali. Artinya apabila dia melakukan kesalahan, dia segera ingat, dia bertaubat kepada Allah, dia perbaiki dan dia pertanggungjawabkan kesalahannya. Nah maka dengan itu ada satu hadis dari An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini cukup ekstrim. Maka ketika orang beriman itu melakukan dosa dan kemaksiatan, saat itu imannya sedang terlepas dari hatinya. Maka Rasulullah mengingatkan kita, la yazni az-zani wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariqu wa huwa mu'min, dan seterusnya. Tidaklah berzina seorang yang sedang berzina dalam keadaan beriman. Apa artinya? Ketika ia berzina, imannya sedang hilang itu. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri atau koruptor tadi dalam keadaan beriman, maka dia sedang hilang imannya saat itu. Nah, maka dengan itu yang perlu diperbaiki adalah dua perkara dari orang beriman yang semacam itu. Yang diperbaiki nomor satu adalah rasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Karena iman itu berkonsekuensi pada merasa diawasi oleh Allah. Ada seorang peternak kambing kecil di zaman Abdullah bin Umar yang kemudian oleh Abdullah bin Umar dites. Kamu jual kambingmu sama saya satu. Anak kecil itu bilang apa? Oh nggak bisa, ini bukan kambing saya mendapatkan tugas untuk menjaga. Maka Abdullah bin Umar ngetes, tuanmu kan nggak tahu. Ini kambing kan jumlahnya ratusan. Kalau hilang satu kan dia nggak tahu. Kalaupun dia tahu, katakan dimakan serigala. Maka penggembala kambing kecil itu ngomong apa? Kalau tuanku tidak tahu, terus apa yang nanti akan aku jawab di hadapan Allah? Ini kalimat luar biasa. Dia bilang, kalaupun sekarang tuanku tidak tahu, tapi nanti apa yang akan aku jawab di hadapan Allah kelak? Nah, ini rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan yang kedua, Anda perlu tahu, rezeki itu halal atau haram itu jatah Anda. Kalau dia tidak datang dengan cara yang halal, dia akan datang dengan cara yang haram. Maka pada artinya, kalaupun Anda bersabar, dia tetap akan jadi milik Anda dengan cara yang halal. Saya kasih satu cerita. Di zaman Ali bin Abi Thalib menarik kudanya. Ketika Ali bin Abi Thalib ada suatu keperluan, maka dipanggil seorang pemuda untuk memegang kudanya Ali bin Abi Thalib tersebut. Kemudian Ali mengatakan, pegangkan kudaku sejenak, sesaat aku akan kembali kepadamu. Setelah urusannya Ali bin Abi Thalib selesai, Ali bin Abi Thalib berpikir, baik sekali orang itu mau membantuku untuk memegang kudaku. Maka nanti 4 keping uang dinar ini akan aku berikan kepadanya. 4 keping uang dinar. Sudah, setelah Ali kembali, ternyata kudanya hilang, orangnya hilang. Bah, kaget Ali bin Abi Thalib. Maka dengan sebagian cara yang Ali bin Abi Thalib lakukan, kuda itu kembali. Tapi ternyata kuda itu kembali, semua perlengkapannya hilang. Pelananya hilang, tatakan kaki juga hilang, tali kendalinya juga hilang. Sementara kuda tidak mungkin bisa dinaiki tanpa semua itu.
Maka Ali berangkat ke pasar terdekat, dia membeli perlengkapan kuda. Ternyata apa? Perlengkapan kuda itu telah dijual. Ali ngelihat di toko, lah ini kan milik saya. Kata pemilik toko itu, nggak bisa. Ini baru saja saya beli. Ali tanya, siapa orangnya? Diceritakan ciri-cirinya. Ternyata benar, seorang pemuda yang tadinya itu diminta tolong oleh Ali untuk memegangkan kudanya. Maka pemilik toko itu mengatakan, gini aja lah, kalau memang ini milikmu, kembalikan kepadaku modalnya saja. Maka Ali tanya kepada pemilik toko itu, berapa kamu beli dari anak muda tadi? Dijawab, 4 dinar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah, kalau dia sabar sejenak saja, dia dapat 4 dinar dengan cara yang halal. Karena dia tergesa-gesa dan dia tidak sabar, dia tetap mendapatkan 4 dinar itu, tapi dengan cara yang haram. Maka artinya ketika Anda korupsi, kalau Anda sabar sejenak, itu akan menjadi milik Anda dengan cara yang halal. Ataupun sebaliknya. Bagaimana sebalik? Kalau memang itu bukan jatah Anda, maka Allah akan keluarkan itu dari kantong Anda dengan cara yang Allah kehendaki. Entah untuk berobat, untuk menutup mulut orang-orang yang mengetahui korupsi Anda, atau Anda menjadi ATM berjalan untuk pihak-pihak yang Anda tahulah siapa mereka. Nah, maka sudahlah, yakin saja. Maka yang pertama, kuatkan rasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, yakin rezeki itu tidak akan bertambah atau berkurang. Yang memang milik Anda akan kembali kepada Anda. Kalau sesuatu yang bukan hak Anda kemudian Anda ambil, Allah tetap akan mengeluarkannya dengan caranya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya tutup dengan berdoa bersama di siang hari ini. Semoga Allah ta'ala memperkenankan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله يا ربنا من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Saya tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Rifki yang sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadikan panduan amalia kita bekerja di PTPN 1. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pagi hari ini. Agenda pada pagi hari ini adalah kita memberikan penghargaan Bapak yang mendapatkan Culture Heroes pada bulan Oktober ini adalah atas nama Bapak Antonio Doisres, Krani 1 Tanaman dan Pemetaan. Tangan semuanya. Anton mungkin bisa iya.